Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واشكروه على ما هداكم للإسلام أولاكم من الفضل والإنعام وجعلكم من أمة ذوي الأرحام. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, al-hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang pantas dan patut kita ingat dan harus kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dua hal tersebut adalah senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita dan menguatkan ketakwaan dengan menjalankan perintahnya sekaligus menjauhi larangan-larangannya. Nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu ini harus disyukuri dalam hati melalui kesadaran bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang tidak lepas dari rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Syukur ini harus kita ucapkan dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, diiringi dengan syukur dalam tindakan berupa memanfaatkan nikmat ini untuk menguatkan misi kita, tanggung jawab kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang telah kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ma'asyiral muslimin, ketakwaan harus terus ditingkatkan sebagai rambu-rambu agar kita senantiasa tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala, mampu menaati segala ketentuannya. Muara dari ketakwaan adalah masuknya kita dalam golongan orang-orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan ganjaran pahala yang lebih utama dari segalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indi khair law kanu ya'lamun.
Seandainya mereka benar-benar beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik seandainya mereka mengetahui. Ma'asyiral muslimin, al-hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan khutbah hari ini, khatib akan menyampaikan materi khutbah yang berjudul Nisfu Sya'ban dan kebersamaan jelang Ramadan. Ma'asyiral muslimin, materi ini perlu kita renungkan dengan baik pada waktu-waktu ini, karena kita sudah melewati nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban, dan sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Pentingnya kebersamaan dalam masa-masa ini selaras dengan berbagai perintah ibadah yang menekankan kepada kepedulian dan kepekaan sosial di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin, kita harus menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Semua aspek kehidupan manusia membutuhkan orang lain, sehingga konsep ta'awun atau saling tolong-menolong dalam kebaikan menjadi perintah dalam agama. Wujud tolong-menolong ini diantaranya dengan memperbanyak sedekah pada bulan Sya'ban dan tentunya juga pada bulan-bulan sebelumnya. Dengan kita banyak membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan di masa nisfu Sya'ban dan Ramadan, maka kita dapat menjadikan mereka bergembira dan bahagia ketika memasuki bulan puasa. Terutama duka saudara-saudara kita di Natuna Serasan yang tengah tertimpa musibah sangat membutuhkan uluran tangan kita bersama. Ma'asyiral muslimin, Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam kitab Madza fi Sya'ban menyebutkan bahwa umat Islam di zaman Rasulullah SAW menyibukkan diri dengan tadarus dan mengeluarkan harta mereka untuk membantu kelompok du'afa dan orang-orang miskin dalam menyongsong datangnya bulan Ramadan. Budaya seperti ini pun sebenarnya sudah dilakukan juga oleh umat Islam di Indonesia dengan saling bersedekah makanan jelang datangnya bulan suci Ramadan. Budaya membahagiakan orang lain ini perlu kita perkuat, karena selain menjaga harmoni dalam kehidupan, juga sekaligus bentuk ibadah yang dianjurkan dalam tuntunan agama Islam. Dengan menjalin kebersamaan dan kebaikan pada orang lain melalui sedekah, maka sebenarnya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asantum falaha فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Jika berbuat baik, berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat atau kerugian dari kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat kerusakan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyeramkan wajahmu, untuk memasuki masjid Baitul Maqdis sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika direnungkan lebih mendalam, kita sebenarnya tak perlu khawatir dengan pemikiran
Jika bersedekah, maka harta kita akan berkurang. Secara matematika, memang apa yang kita miliki akan berkurang jika milik kita diberikan kepada orang lain. Namun dengan bersedekah, hakikatnya kita sedang menyucikan apa yang kita miliki, sekaligus akan ditambah oleh Allah dengan berlipat ganda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadisnya, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaan untuknya. Dan tidak ada orang yang rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain dengan bersedekah, kita juga bisa menjalin kebersamaan dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Selain sebagai upaya melatih diri sebelum melaksanakan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, puasa di bulan Sya'ban juga bisa mengasah kepekaan kita terhadap kesusahan orang lain dengan merasakan kondisi lapar dan dahaga yang kita alami. Selain itu, dengan puasa kita juga dididik untuk dapat mengekang hawa nafsu yang dapat merugikan orang lain, di antaranya melalui ucapan dan tingkah laku yang kita perbuat. Dengan puasa, mulut akan terkunci untuk mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang lain, sehingga tingkah laku kita pun akan terarah. Dengan puasa akan dihindarkan dari perbuatan negatif yang bisa menyakiti dan merugikan orang lain. Dalam sebuah hadis qudsi, "Kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih was-siyamu junnatun wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatala falyakul inni amru'un shaim." Allah Azza wa Jalla berfirman, setiap amal seorang manusia adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku akan memberikan balasan kepadanya. Puasa itu adalah perisai. Karena itu, apabila salah seorang di antaramu berpuasa, janganlah mengucapkan perkataan yang buruk dan keji. Jangan membangkitkan syahwat dan jangan pula mendatangkan kekacauan. Apabila ia dimaki atau ditantang seseorang, maka katakanlah, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhir dari paparan ini, khatib mengajak kepada semua jemaah untuk menjadikan nisfu Sya'ban menjelang hadirnya bulan suci Ramadan ini sebagai momentum untuk menguatkan kebersamaan melalui kepekaan sosial yang bisa menumbuhkan kebahagiaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Mari bersama bersukacita akan hadirnya Ramadan, dan semoga kita diberi kesempatan bertemu dengan bulan yang suci ini dan bisa memaksimalkan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.